Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis dan bidang. Jarak titik ke garis atau bidang adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis atau bidang. Dan jarak terdekat itu bisa diperoleh dengan cara menarik garis secara tegak lurus ke garis atau bidang tujuan. Atau dengan kata lain, jarak terdekat itu bisa kita dapatkan dengan cara memproyeksikan titik ke garis atau bidang tujuan. Oke, contoh yang pertama di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 16 cm. Kalian harus menentukan jarak titik E ke garis FG. Oke, perhatikan di sini titik E, di depannya garis FG. Nah, jarak titik E ke garis FG itu didapatkan dengan cara menarik garis secara tegak lurus dari titik E ke garis FG secara tegak lurus. Tegak lurus itu buktinya apa di tegak lurus? Dia harus membentuk sudut 90 derajat. Oke, atau dengan kata lain gimana? Cara mencari jarak titik E ke garis FG itu didapatkan dengan cara memproyeksikan atau mencerminkan titik E ke garis FG, dan pencerminan juga harus tegak lurus ya, ortogonal. Dan hasil pencerminan titik E ke garis FG itu kan titik F. Jadi jarak E ke FG itu diwakilin oleh garis EF. Oke, di sini mungkin nggak terlihat ya sudutnya berbentuk 90 derajat atau tegak lurus, tapi kalau kita keluarkan bidang kubus bagian atas ini, aslinya berbentuk segi 4. Nah, seperti ini. Setiap bidang pada kubus itu aslinya berbentuk segi 4. Nah, kemudian di sini namanya E, F, G, H. Oke, titik E di sini, FG di depannya. Nah, ini lebih terlihat. Jadi jarak E ke garis FG itu mana? Jaraknya diwakilin oleh garis EF. Kenapa? Karena hasil proyeksi titik E ke garis FG secara ortogonal, secara tegak lurus, hasil proyeksinya adalah titik F. Dan kalau kita hubungkan jadinya seperti ini. Di sini akan membentuk sudut berapa nih? 90 derajat. Nah, kesimpulannya ini ya. Jarak titik E ke garis FG itu diwakilkan oleh garis EF, yang panjang garis EF-nya itu diketahui di soal sama dengan 16 cm. Karena apa? Karena EF ini merupakan rusuk kubus. Oke, contoh berikutnya. Tentukan jarak titik A ke garis DH dengan rusuknya masih sama dan kubusnya pun masih sama ya. Perhatikan. A di sini, DH di depannya. Jaraknya yang mana? Ingat, tarik garis secara tegak lurus. Atau cerminin atau proyeksikan titik A ke garis DH. Hasil proyeksi titik A ke garis DH adalah titik D. Nah, titik awal dan titik hasil proyeksi kalian tinggal hubungkan. Nah, inilah jaraknya. Jadi, kesimpulannya, jarak titik A ke garis DH itu diwakilin oleh garis AD. Yang panjangnya berapa? Karena dia rusuk, merupakan salah satu rusuk kubus ya, jadi panjangnya sama, 16 cm. Oke, contoh berikutnya. Tentukanlah jarak titik A ke garis CG. Perhatikan, A di bawah, CG di depannya, jauh ya. Nah, sini lihat. Proyeksinya mana sih? Pencerminannya mana sih yang dilakukan secara tegak lurus? Hasilnya di mana? Jadi, hasil pencerminan titik A atau hasil proyeksi titik A secara tegak lurus ke garis CG itu hasilnya adalah titik C. Jadi jarak titik A ke garis CG diwakilin oleh garis AC. Berapa panjang garis AC? Ingat-ingat, AC ini merupakan salah satu diagonal bidang kubus bagian bawah. Dan kita sudah pelajari untuk mendapatkan nilai atau panjang dari diagonal bidang kubus, kita bisa menggunakan rumus A akar 2. Dengan A-nya itu merupakan panjang dari rusuk kubus. Jadi panjang AC, kesimpulannya di sini jarak titik A ke garis CG itu diwakilin oleh garis AC yang panjangnya adalah 16 akar 2. Atau rumusnya ingat tadi, A akar 2 dengan A-nya adalah rusuknya.
Tapi ini rumus yang digunakan tadi A akar 2 itu hanya khusus buat kubus. Kalau balok dia nggak bisa menggunakan rumus itu. Jadi untuk mencari panjang AC nanti jika bentuk bangun ruangnya adalah balok, kalian harus memanfaatkan segitiga siku-siku atau rumus Pythagoras. Perhatikan contoh yang keempat. Tentukanlah jarak titik H ke garis EG. Nah, EG, perhatikan, EG ini adalah diagonal bidang kubus. FH pun diagonal bidang kubus ya, bagian atas. Nah, karena rusuknya 16, panjang EG adalah 16 akar 2. FH pun sama, panjangnya berapa? 16 akar 2. Nah, di sini titik H, di depannya garis EG. Mana hasil proyeksi titik H ke garis EG? Ingat, harus tegak lurus. Hasil proyeksi secara ortogonal titik H ke garis EG itu adalah titik di depannya. Nah, sini. Ini tegak lurus, di sini dia membentuk sudut 90 derajat. Belum ada namanya, kita namakan di sini misalnya namanya titik M. Jadi kesimpulannya jarak titik H ke garis EG diwakilkan oleh garis HM. Berapa panjang HM? HM ini, garis HM itu adalah setengahnya dari diagonal bidang kubus HF. Ini ada huruf F tadi di sini ya. Oke. Setengahnya. Berapa panjang HF tadi? Panjang HF tadi kita sudah bicarakan di awal, panjang HF itu adalah 16 akar 2. Jadi setengahnya tinggal dikalikan ya, setengah dikali 16 hasilnya 8 akar 2. Oke. Jadi panjang atau jarak titik H ke garis EG itu sama dengan 8 akar 2. Tentukanlah jarak titik B ke bidang CDGH. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jarak titik ke bidang. Kalau tadi selalu jarak titik ke garisnya, sekarang kita masuk jarak titik ke bidang. Sama aja caranya. Perhatikan, di sini bidang CDGH-nya ada di belakang ya, kubus, belakang kubus, bidang belakang kubus, dan titik B-nya ada di depannya. Ini titik B. Bidangnya di belakang. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Sama aja. Tarik garis secara tegak lurus dari titik B ke bidang tujuan, atau cari proyeksi titik B ke bidang CDGH. Dan hasil proyeksi titik B ke bidang CDGH adalah titik C. Jadi, jarak titik B ke bidang CDGH diwakilin oleh garis BC. Nah, berapa panjang BC? Nih, jarak titik B ke bidang CDGH diwakilin oleh garis BC yang panjangnya 16 cm karena rusuk kubus. Oke, selanjutnya jarak titik E ke bidang BCGF. Nah, BCGF di sebelah kanan ya, titik E di depannya. Nah, jaraknya mana? Jarak titik E ke bidang depannya, tarik aja garis secara tegak lurus, atau apa tadi? Proyeksikan, cerminkan titik E ke bidang depan. Hasil proyeksinya adalah titik F. Jadi jaraknya adalah EF. Berapa panjang EF? Masih sama ya, panjangnya adalah 16 cm. Oke. Selanjutnya, jarak titik E ke bidang BDFH. Nah, bidang BDFH ini adalah bidang yang terletak di bagian dalam kubus ya. Kemudian titik E di depannya. Jaraknya kemana yo? Jarak titik E ke bidang BDFH, kalian tinggal tarik garis secara tegak lurus sampai dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini coba kita lihat. Apakah hasil proyeksi E ke bidang BDFH adalah ke titik F? Di sini lihat berapa besar sudutnya? 90 derajat kah? Ya, bukan ya, di sini hanya 45 derajat, cuma setengahnya aja dari keseluruhan F. Ini cuma 45 derajat. Apakah hasil proyeksi E ke bidang BDFH adalah ke H? Ini pun tidak. Di sini hanya 45 derajat karena seluruhannya ada 90 di sini keseluruhan. Sedangkan BDFH kan cuma setengahnya aja. Oke, kemana jadi proyeksinya? Hasil proyeksi titik E ke bidang BDFH adalah ke tengah-tengahnya. Nah, di sini sudutnya 90 derajat. Oke,
Jadi jarak titik E ke bidang BDFH itu adalah EM, diwakilin oleh garis EM. Nah, berapa panjang garis EM? Panjang garis EM itu setengahnya dari EG. EG itu tadi berapa? Karena diagonal bidang kubus sama ya 16 akar 2, jadi setengahnya sama dengan 8 akar 2. Oke, lanjut. Tentukan jarak titik B ke garis EG. Nah, perhatikan nih. Kita masuk ke garis lagi ya. Titik B di bawah. Oh, di sini sudah dikasih tahu nih. Titik B di bawah, EG di atas. Nah, jaraknya yang mana? Jarak titik B ke garis EG diwakilin oleh garis yang putus-putus merah tebal ini. Karena kenapa? Karena dia di sini membentuk sudut 90 derajat. Atau dengan kata lain, hasil proyeksi titik B ke garis EG itu adalah titik di atas sini. Yang belum kita kasih nama ya di sini. Nah, di sini titik N ternyata. Jadi hasil proyeksi atau hasil pencerminan titik B ke garis EG adalah titik N. Jadi jarak B ke EG diwakili oleh garis BN. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan, berapakah panjang garis BN? Panjang garis BN ini garis, Ana sudah pernah bilang di minggu lalu, karena garis ini bukan garis yang terletak pada rusuk-rusuknya kubus atau diagonal bidang, diagonal ruang kubus, maka ketika menemukan garis seperti ini kita harus cari panjang garis ini dengan memanfaatkan segitiga siku-siku yang dua titik diantaranya namanya harus B dan N. Tinggal kalian tentuin satu titik lagi supaya dia bisa terbentuk segitiga siku-siku. Lihat sini nih. Nah, segitiga siku-sikunya kayak gini. Coba tebak titiknya apa aja? N, yang ini ya. Kemudian di sini F. Nah, di sini F, siku-sikunya di F. Di bawahnya adalah titik B. Jadi B dan N ini harus ada pada segitiga siku-siku ya. Tinggal nentuin satu titik lagi kira-kira apa. Oke. Jadi ingat sekali lagi, pokoknya kalau ada garis atau jarak yang dihasilkan ternyata tidak terletak pada rusuknya atau diagonal-diagonalnya, maka untuk mencari jaraknya kalian harus manfaatkan segitiga siku-siku. Nah, lanjut. Yang kita cari apa di sini? Yang kita cari adalah panjang BN. BN, sisi miring, sisi terpanjang ya. Mencari sisi terpanjang gunakan Pythagoras kalau dia merupakan segitiga siku-siku. Dan caranya seperti ini. BN sisi terpanjang dikuadratkan, itu merupakan hasil penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Dan harus dikuadratkan juga. Nah, BF berapa? BF ini panjangnya adalah 16 karena rusuk ya. Kemudian FN. FN ini sudah berkali-kali kita bahas tadi. FN ini adalah setengahnya dari FH. Kalau FH diagonal kubus adalah 16 akar 2, maka FN itu adalah setengahnya 8 akar 2. Kuadratkan 16 akar 2 hasilnya 256. Karena bentuk akar kalau dikuadratkan ya satu-satu ya, 8 kuadrat 64 akar 2 kuadrat hasilnya 2 dikalikan hasilnya 128 dijumlahin hasilnya 384. Kemudian kita nggak perlu BN kuadrat, yang kita perlukan adalah BN, maka kuadratnya pindah jadi akar. Ini terlalu besar bentuknya, jadi kita bisa sederhanakan menjadi bentuk perkalian 64 kali 6. Akar 64 sama dengan 8. Akar 6 itu nggak bisa diakarin, jadi bentuknya tetap aja terus kayak gini. Jadi panjang BN itu adalah 8 akar 6 cm. Nah, di sini kesimpulannya. Jarak titik B ke garis EG diwakili oleh garis BN yang panjangnya adalah 8 akar 6 cm. Oke, perhatikan di sini sudah terdapat nih hasilnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuknya adalah 18 cm, tentukan jarak titik S ke garis MW. Perhatikan ya. Nih, sudah lengkap nih kubusnya. Namanya PQRS TUVW, rusuknya 18 cm. Yang ditanya adalah jarak S
ke garis MW di depannya. Dan diketahui di sini ya, kalau M ini adalah titik tengah atau terletak di tengah-tengah diagonal QS dan PR. Oke. Jadi jarak titik S ke garis WM atau MW, gimana cara mencari jaraknya? Tinggal ditarik aja. Tarik garis secara tegak lurus dari S ke garis MW dan hasilnya ternyata adalah garis SN. Atau dengan kata lain, hasil proyeksi titik S ke garis MW adalah titik N. Jadi jaraknya itu diwakilkan oleh SN. Intinya di sini jarak titik S ke garis MW itu kan SN ya. Kita mau mencari SN nih di sini nih. Tapi seperti yang bilang tadi, karena SN ini bukan merupakan rusuk-rusuk pada kubus atau diagonal pada kubus ini, maka untuk mencari SN kita harus manfaatkan segitiga siku-siku. Oke. Tapi segitiga siku-sikunya beda di sini. Yang kita ambil segitiga siku-sikunya adalah segitiga siku-siku yang besar ya. Jadi MSW. Oke. Kita ambil ada segitiga siku-siku MSW. Jadi gabungin aja nih seluruh hurufnya. Oke. Kenapa sih segitiga MSW yang kita ambil nggak segitiga MSN aja? Kan ini sudah jelas kecilan gitu ya, biar lebih gampang. Nggak bisa ya di sini. Kenapa? Karena MS mungkin kita bisa dapatkan nilainya berapa, SN yang kita cari, MN kita nggak tahu nih nilainya berapa kalau MN, ya kan? Nggak bisa dong kita mendapatkan panjang SN jika hanya satu sisi yang diketahui. Untuk mendapatkan panjang sisi atau garis dari segitiga, salah satu sisi pada segitiga, itu kita harus mengetahui minimal 2 atau 3 di sini panjang sisi yang lainnya. Jadi intinya tahapan pertama untuk mencari panjang SN adalah kita harus mencari dulu nih panjang MW. Kenapa? Karena yang kita manfaatkan adalah segitiga MSW. MS sudah diketahui, nanti bisa didapatkan. SW juga sudah jelas 18. Nah, MW yang belum. Jadi kita sekarang mencari panjang MW. Mencari panjang MW, kita keluarkan dulu nih segitiganya. Nah, ini kalau dikeluarkan jadi kayak gini. Di sininya ada garisnya ya, garis SN. Kemudian di sini S, di sini M, di sini W, oke. Nah, MS 9 akar 2. Coba MS 9 akar 2 dari mana? Ya, betul ya. MS ini 9 akar 2. Kenapa? Karena MS ini setengahnya dari SQ, QS. QS diagonal bidang kubus. Dengan rusuknya 18, berarti panjang QS adalah 18 akar 2. Nah, karena MS setengahnya berarti 18 akar 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 9 akar 2. Oke. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah garis SW. Karena rusuk di 18 ya. Dan yang kita mau cari adalah MW. Dan di sini sudah diketahui. MW sisi yang terpanjang kuadratkan. Kemudian caranya tinggal menjumlahkan secara kuadrat sisi-sisi yang lain yang lebih pendek. SW kuadratkan 18 nih ya. MS kuadratkan 9 akar 2 sama seperti tadi, tinggal dihitung satu persatu, hasilnya adalah 486. Nah, kalian ubah lagi nih, bentuknya terlalu besar menjadi bentuk perkalian yang lebih kecil, dan salah satunya harus bilangan berpangkat 2 karena di sini akar pangkat 2. Jadi 486 kita pecah menjadi 81 kali 6. Akar 81 adalah 9. Akar 6 tetap aja ditulis. Jadi panjang MW kita sudah dapatkan, yaitu panjangnya 9 akar 6. Lanjut ya. Nah, di sini untuk mencari panjang SN atau jarak dari titik S ke MW tadi, kita harus memanfaatkan perbandingan luas segitiga. Perhatikan nih kubusnya nih. Jarak dari S ke garis MW, kita manfaatkan perbandingan luas segitiga. Nah, segitiga ini kita keluarkan, kita balik posisinya ya. Kalau yang di bawah, S-nya jadi ke atas. Jadi kalau menggunakan perbandingan luas segitiga, sisi terpanjang ini letaknya harus menjadi alas. Oke.
putar aja. M-nya di sini, S-nya di bawah jadi ke atas, W-nya jadi dibalik. Jadi dibalik nih ya. Perpanjang, kamu balik menjadi bagian alas. Oke, karena perbandingan kita harus punya dong, segitiganya harus ada 2 ya. Jadi perbandingan satu lagi, segitiganya adalah di sini 18 ya, kemudian 9 akar 2, dan di sini tadi kita dapatkan 9 akar 6, dan segitiga yang satunya, nah seperti ini. Dari mana? Ini ya seperti ini ya, jadi ini dibalik jadi bagian alas. Nah kalau ini bentuk aslinya, cuma dikeluarin aja. Oke, MSW sama MSW, dan di sini N sama ya. Sisinya coba kita buat panjangnya 18, SW 18 sama ya, SW 18 kita ngeletakin angka dulu, kemudian MW 9 akar 6, dan terakhir MS 9 akar 2. Nah ini 2 segitiga yang kita akan bandingkan. Kita nggak buat segitiga yang lain ya, ini cuma dibalik aja, cuma diputar aja. Nah yang kita bandingkan apanya? Luasnya. Mencari luas segitiga, rumusnya adalah ini segitiga pertama ya, ini segitiga kedua. Yang kita cari luasnya, rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Pada segitiga pertama, alasnya adalah MW dikali tingginya. Tingginya apa nih? Garis yang putus-putus, yaitu apa? SN. Oke. Pada segitiga kedua, setengahnya sama, masih sama karena rumusnya adalah setengah kali alas. Alasnya adalah apa di sini? MS. Oke. Tingginya apa? SW. Jadi rubah posisi aja sih sebenarnya. Nah, kemudian di sini karena ada setengah di kiri, setengah di kanan, ini kita bisa coret ya, setengah dan setengah itu habis. Jadi sisanya tinggal MW dikali SN dan MS dikali SW. MW-nya berapa pada segitiga yang pertama? MW-nya diketahui 9 akar 6. SN-nya tetap, MS-nya 9 akar 6. Maaf, MS-nya itu 9 akar 2 di bawah sini ya, dan SW-nya 18. Oke. Nah, yang kita cari SN di sini tinggal disederhanakan. Ini 9 sama 9 bisa kita coret ya. 9 habis nih sama 9, sisa 1 ya. Semuanya kedua ruas dibagi 9, atau coret aja nih, 9 sama 9 coret. Jadi sisanya di sini akar 6 dikali SN sama dengan akar 6 SN. Nah, kemudian di sini sisanya ada 18 dikali akar 2, jadi 18 akar 2. Oke. Kita dapetin SN sama dengan 18 akar 2. Ini perkalian pindah jadi pembagian, jadi 18 akar 2 dibagi akar 6 dari sini ya. Nah, aslinya hasilnya cuma 18 akar 2 per akar 6, tapi ini kan tidak rasional ya, alias bawahnya bentuk akar. Jadi supaya rasional atau supaya bawahnya nggak ditulis atau nggak didapatkan dalam bentuk akar kayak gini, gimana? Rasionalkan dengan cara gimana? Kalikan dengan angka dan akar yang ada di bawah. Ini akar 6, kalian kalikan aja. Akar 6 per akar 6 harus sama atas bawah, sesuai angka yang bawah sini. Oke, jadi SN sama dengan 18 dikali 1, 18. Akar 2 dikali akar 6 itu akar 12. Akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Akar 6 kali akar 6 itu kan akar 36. Akar 36 itu 6. Nah, ini ternyata bisa dibagi lagi. 18 bisa dibagi 6. Hasilnya adalah 3. Dan 12 itu ternyata bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk perkalian 4 kali 3. Dan 4-nya nanti bisa keluar. Akar 4 berapa? 2. 2 kali 3, 6. Akar 3 tetap. Jadi panjang SN sama dengan 6 akar 3 cm. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jarak titik S ke garis MW panjangnya itu diwakili oleh garis SN yang nilainya sama dengan 6 akar 3 cm. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.